Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pesta Pernikahan atau Pengkhianatan. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang selalu mengalah untuk didahulukan, lantaran sang suami lebih memihak kepada keluarga besarnya. Bahkan selalu dimanfaatkan untuk kepentingan ibu mertua dan adik iparnya. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Puspa sedang duduk santai di ruang tamu ketika ponsel Mas Haris bergetar. Tanpa sengaja, Puspa melihat pesan dari Afina, adik iparnya, yang masuk di aplikasi WhatsApp. Pesan tersebut tertuliskan, "Bang, semua uangnya 100 juta untuk biaya pelaminan dan konsumsi, dan untuk bikin seragam couple." Puspa membaca pesan itu dengan perasaan yang campur aduk. Afina memang akan menikah, dan ibu mertuanya Kartika sebelumnya meminta bantuan biaya pernikahan dari suami Puspa, yaitu Mas Haris. Sesuai kesepakatan, mereka akan memberikan 20 juta yang berasal dari hasil tabungannya Puspa setelah menulis di platform online. Namun, kini permintaan tersebut melonjak menjadi 100 juta. Setelah membaca pesan itu, Puspa memutuskan untuk menunggu Mas Haris pulang dari Indo April, tempat ia pergi membeli sabun cuci muka dan pulsa. Puspa harus memberitahunya bahwa ia tidak setuju memberikan uang sebanyak itu untuk pernikahan adiknya Mas Haris. Sekitar 15 menit kemudian, Mas Haris pun tiba di rumah. Puspa segera memberikan ponselnya dan meminta Mas Haris membaca pesan dari Afina. Mas Haris yang terkejut membaca pesan itu seketika berkata, 100 juta? Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Mas Haris mengernyitkan dahinya, bingung. Puspa tak bisa menahan emosinya dan berkata, "Aku tidak mau bang, jika sebanyak itu, bilang pada ibu dan adikmu." Puspa meninggalkan Mas Haris yang masih kebingungan di ruang tamu. Tak lama kemudian, Puspa memutuskan untuk pergi ke rumah Kirana, sahabatnya, untuk mengambil gamis yang dijahitkannya padanya. Saat tiba di sana, Puspa disambut oleh Intan, teman Afina yang juga ada di rumah Kirana. Mereka sedang duduk ngobrol. "Kamu nggak jahit baju seragam couple di sini, Puspa?" tanya Intan dengan nada yang sedikit menggoda. Puspa yang sedikit ragu-ragu mengintip ke dalam rumah. "Enggak lah, aku mau jahit seragam couple pernikahanku di desainer yang terkenal di kota ini," jawab Afina dengan pongah. "Oh, pasti seru banget kalau seragam couple-nya," jawab Intan dengan serius. "Tentu, aku akan membuat resepsi pernikahanku jauh lebih mewah dari pernikahan Dewi. Gaun pengantinku saja akan dirancang khusus untukku, bukan sewaan," kata Afina dengan bangga. Puspa bisa mendengar semua itu dan merasa sangat jengkel. Kemudian Intan bertanya, "Baik parmu Puspa, kamu ajak nggak buat seragam couple?" Intan bertanya dengan nada yang tahu betul bahwa keluarga Mas Haris tidak begitu suka dengan Puspa. "Enggak lah, biarkan dia pakai bajunya sendiri. Aku nggak sudi mengajaknya bikin seragam couple. Dia kan norak banget," jawab Afina sambil tertawa bersama Intan. Puspa hanya bisa diam di balik pintu, merasa sangat kesal dengan perlakuan mereka yang terus menggunjingnya. Namun saat itu juga, Kirana muncul dan menghampiri Puspa, membuatnya sedikit terkejut. "Mbak Puspa, kenapa nggak masuk?" tanya Kirana dengan ramah. "Iya mbak, baru aja sampai," jawab Puspa. Setelah masuk, Puspa menerima gamis yang sudah disiapkan oleh Kirana. Ketika keluar dari rumah Kirana, dia mendengar bisikan dari Afina. "Lihat deh, gamisnya aja murah," bisik Afina, cukup keras agar Puspa bisa mendengarnya. Puspa mencoba mengabaikan bisikan itu. Meskipun hatinya semakin kesal, namun ia tetap mengucapkan terima kasih kepada Kirana sebelum akhirnya meninggalkan rumah. Ketika akhirnya tiba di rumah, Puspa disambut oleh Mas Haris dan Kartika, ibu mertuanya, yang duduk di ruang tamu. Puspa yang masih kesal mencoba menyapa mereka. "Assalamualaikum." Puspa mengucapkan salam dan duduk di samping Mas Haris. "Kebetulan kamu sudah pulang, Puspa. Ibu mau bicara sama kamu," kata Mas Haris sambil mempersilahkan Puspa bergabung.
Puspa duduk dengan hati yang berdebar-debar, siap mendengar apa yang akan dikatakan oleh ibu mertuanya. Jadi begini, kalian pasti tahu lah ya, karena Afina juga sudah mengirim pesan tadi. Uang yang harus kalian sumbang itu 100 juta untuk pernikahan Afina nanti, ujar Kartika dengan nada yang sangat enteng. Puspa terkejut dan langsung menjawab, "Maaf bu, aku tidak bisa," dengan tegas. Kartika menatap Puspa tajam dan berkata, "Loh, gimana ini? Semua saudara-saudara lainnya juga memberi sumbangan untuk pernikahan ini, Raka." Puspa merasa kesal dan berkata, "Terlalu banyak untuk kami, Bu. Yang lain juga tidak 100 juta, bukan?" Namun Kartika tidak mau mendengarkan. Ia malah berkata dengan nada tinggi, "Raka, ibu tidak mau tahu. Kamu tahu harus memberi 100 juta. Semua keputusan ada padamu, bukan Puspa." Puspa menggeleng dan berharap Mas Haris bisa memahami kondisinya. Namun Mas Haris justru berkata dengan nada memaksa, "Ibu tunggu besok uangnya, Puspa." Puspa merasa lelah dan berkata dengan keras, "Tidak mas, aku tidak mau. Kenapa harus mengadakan resepsi mewah jika tidak mampu?" Mas Haris mencoba membela keluarganya. "Afina anak bungsu, dia juga kebanggaan ayah dan ibu. Karena bisa berkuliah, jadi kami harus membuat spesial pernikahannya," jawab Mas Haris. Namun Puspa tetap keras kepala. "Tidak mau mas, mau spesial atau tidak, jika menyusahkan sama saja membuat masalah," jawabnya sambil berlalu ke dalam kamar. Ketika ponsel Mas Haris bergetar, Puspa yang penasaran langsung membukanya. Afina kembali mengirimkan pesan, "Jangan abang buat resepsiku gagal. Mbak Puspa itu banyak uang simpanan. Apa salahnya beri keluarga kita 100 juta? Kalau abang tidak mau bantu, kita tidak akan menganggap abang lagi bagian keluarga ini." Puspa terkejut membaca pesan itu. Ancaman dari Afina sangat keterlaluan. Ia tahu bahwa keluarganya tak akan bisa memaksanya untuk menggunakan tabungannya. Puspa bersumpah untuk melindungi uang hasil kerja kerasnya agar tak jatuh ke tangan orang yang tidak pantas mendapatkannya. Puspa sengaja tidak menghapus pesan itu, ingin melihat respon Mas Haris jika dia masih membela keluarganya dan mengikuti keinginan mereka. Apakah rumah tangga ini harus ia korbankan? Mereka sudah menikah selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak. Awalnya hubungan mereka berjalan baik. Bahkan Mas Haris rutin memberikan uang 2 juta per bulan kepada Kartika ibunya. Namun lama-kelamaan, Kartika meminta lebih 3 juta. Puspa akhirnya mencari pekerjaan sampingan menulis novel hingga mendapatkan penghasilan lumayan. Kartika pun pernah berkata jika Puspa harus bekerja agar tidak membebani anaknya. Tapi kini, dengan penghasilan tambahan Puspa, Kartika ingin ikut menikmatinya. Puspa pun menyimpan sebagian uangnya dalam rekening pribadi. Uang yang tidak diketahui Mas Haris. Namun suatu hari, Mas Haris meminjam ponsel Puspa untuk membayar sepatu bola yang ia beli secara online. Tanpa sengaja, Puspa memberikan PIN-nya dan sejak saat itu, Mas Haris tahu jumlah tabungannya. Tak lama setelah itu, Gita dan Kartika tahu jumlah uang Puspa yang ada di rekeningnya. Bahkan lebih dari 100 juta. Puspa merasa marah dan kesal. Bagaimana bisa keluarganya termasuk Mas Haris meminta uang sebanyak itu? Bahkan meskipun awalnya mereka sepakat untuk memberikan 20 juta, ini Mas Haris malah ingin memberikan 100 juta. Puspa merasa tidak rela memberikan uang sebanyak itu. Bahkan jika mereka hanya meminta 20 juta, itu adalah uang hasil jerih payahnya yang akan dia serahkan begitu saja. Saat Mas Haris pulang malam itu, Puspa melihatnya hanya diam dan tidur dengan posisi meringkuk, memunggungi dirinya. Puspa merasa kecewa. Mas Haris selalu membela keluarganya tanpa melihat perjuangan Puspa. Kini, Puspa merasa sudah saatnya untuk lebih tegas, agar dirinya tak lagi diinjak-injak oleh keluarga ini. Pagi hari, ponsel Mas Haris berdering di atas meja makan saat ia sedang sarapan. Biasanya Mas Haris selalu meletakkan ponselnya sembarangan. Tapi kali ini tidak. Puspa yang berniat mengambil buah di kulkas tanpa sengaja mendengar pembicaraannya. "Iya, kamu tenang aja. Pasti abang akan beri uang itu. Abang tahu kok PIN ATM-nya. Pokoknya abang jamin sebelum kamu resepsi uang itu sudah ada untuk kalian. Pesan dulu saja,"
Apa yang kamu butuhkan untuk resepsi itu? Kata Mas Haris di telepon. Puspa mendengar itu dan sangat merasa marah. Ia berpikir sejenak. Hari ini juga ia harus mengganti PIN ATM-nya. Karena ia tidak ingin Mas Haris bisa mengakses rekeningnya lagi. Puspa memutuskan untuk pergi ke bank setelah Mas Haris berangkat kerja. Ketika Mas Haris akan berangkat kerja, dia bertanya, "Ponselmu mana?" "Untuk apa?" tanya Puspa. Walaupun ia tahu niat buruk Mas Haris. "Kita kan mau memberi ibu 20 juta untuk biaya pernikahan adikku. Kita transfer saja pakai M-Banking. Sini berikan padaku," pinta Mas Haris. "Tidak bang, acaranya kan masih 3 minggu lagi," jawab Puspa. Merasa curiga, bukan 20 juta yang ingin ia transfer, pasti 100 juta. "Ya sudah, nanti malam aku akan mentransfernya," jawab Mas Haris ketus, lalu pergi bekerja. Puspa tahu sebelum Mas Haris mentransfer uang itu, dia sudah mengganti PIN-nya. Puspa tidak akan keluarganya mengakses tabungannya lagi. Setelah Mas Haris berangkat kerja, Puspa segera menuju bank untuk mengganti PIN ATM-nya. Di bank, Puspa duduk menunggu giliran. Sembari menunggu, ia membuka aplikasi sosial media dan melihat status WA yang baru saja diupload oleh Afina. Ada foto dirinya bersama Katrika, Novia, dan Iza, yang tampaknya sedang berada di tempat desainer untuk fitting gaun pengantin dan seragam couple. "Fitting gaun pengantin dan seragam couple untuk my wedding," tulis Afina di caption foto itu. Foto lainnya menyusul, menunjukkan mereka berpose dengan gaun dan setelan yang sedang dibuat oleh desainer terkenal. Puspa hanya tersenyum kecut. Afina memang sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahannya dengan mewah. Tapi Puspa tidak peduli lagi. Ia akan memastikan uangnya tetap aman dan tidak akan diberikan begitu saja untuk resepsi yang tidak penting itu. Lagi pula, keluarganya hanya menganggapnya bahan olok-olokan. Puspa merasa sedikit lega karena telah melaksanakan rencana pertama. Kini ia berniat pulang ke rumah. Namun sebelum itu, ia ingin mampir ke supermarket untuk membeli bahan makanan yang sudah habis. Setelah puas berbelanja, Puspa pulang dengan membawa belanjaan yang cukup banyak. Pintu rumah terbuka, dan Puspa melihat Mas Haris baru saja pulang dari kantornya. Mas Haris sedang melepas sepatu. "Kamu habis belanja, Pus?" tanya Mas Haris. "Iya mas, lihat sendiri kan, ini barang belanjaanku," jawab Puspa sambil berjalan ke dapur. Ia meletakkan kantung belanjaan di lantai dan mulai mengeluarkan barang-barang tersebut untuk disusun di tempatnya. "Pus, ibu minta nanti kita datang ke rumahnya," ujar Mas Haris yang menyusul Puspa ke dapur. "Iya mas," jawab Puspa singkat. "Kamu sudah siapin semua kan?" tanya Mas Haris lagi. "Maksudnya mas?" jawab Puspa, masih sibuk menata belanjaan. "Uang itu kita harus memberikannya malam ini juga," ujar Mas Haris dengan nada ketus. "Lihat saja nanti," taut Puspa dengan nada tenang. "Aku gak mau ngecewain keluarga aku, Pus, jadi kamu tolong mengerti," dengus Mas Haris dan berjalan keluar dari dapur. "Iya mas, sesuai keinginanmu. Aku akan menyerahkan M-Banking itu padamu di hadapan keluargamu yang tamak itu," gumam Puspa pelan, namun penuh amarah. Malam itu Puspa sudah mempersiapkan uang yang diminta dan siap untuk pergi ke rumah mertuanya. Sesampainya di sana, ia melihat seluruh anak dan menantu berkumpul. Begitu masuk, ia melihat Afina, Novia, dan Iza sedang menatap layar ponsel Afina. Puspa duduk di seberang mereka, namun mereka tampak tidak menganggap keberadaannya. Tapi Puspa tidak peduli. Ia tetap santai dan mulai memainkan ponselnya. "Pelaminan ini bagus deh," ucap Iza, istri Mas Sodik. "Ini juga mewah dan elegan, aku suka," ujar Novia antusias. "Aku jadi bingung pilih yang mana," ujar Afina dengan gayanya yang sok dan sedikit menggelikan bagi Puspa. Puspa hanya mendengarkan percakapan mereka. Sementara Mas Haris tampaknya sedang berbicara dengan ibunya. "Gimana kalau ini aja deh," ucap Novia lagi. "Setuju, walaupun budgetnya 55 juta, sudah terlihat mewah," jawab Afina dengan semangat. "Kita juga harus menggunakan jasa MUA yang terkenal, agar hasilnya paripurna. Dan kamu akan menjadi ratu, Git, pada pesta pernikahanmu nanti," kata Iza. "Kakak ada rekomendasi MUA, pakai 20 juta saja, hasilnya sudah memuaskan," ujar Novia memberi saran. "Afina sih ikut saja, yang menurut kalian terbaik, pasti pilihan kalian tidak mengecewakan," jawab Afina.
Puspa hanya diam, tetap fokus pada ponselnya. "Puspa, kamu gak ikut bikin seragam kapal?" tanya Bi Ida, kerabat dekat Mas Haris yang cukup baik padanya. "Tidak, Bi," jawab Puspa santai. "Loh Afina, kenapa Puspa gak diajak? Dia juga kakak iparmu," ujar Bi Ida pada Afina. Puspa melirik ke arah Afina, yang hanya memutar bola mata malas. Begitu juga dengan Novia dan Iza, yang langsung memandang Puspa dengan tatapan tidak suka. "Kalian ini memang tidak sopan," ujar Bi Ida dengan tegas, lalu duduk di samping Puspa. Ibu dan bapak mertuanya datang dan duduk di sofa, diikuti oleh Mas Haris dan Mas Supri, kakek lelaki Mas Haris. Setelah semua berkumpul, ibu mertua Puspa, Kartika, membuka pembicaraan. "Tentu kalian tahu, kita berkumpul di sini untuk membahas biaya pernikahan Afina. Jadi ibu sudah menentukan Julian akan memberikan 10 juta, Mas Sodik juga 10 juta, dan calon suami Afina akan memberi 50 juta. Untuk Mas Haris, ibu memutuskan 100 juta, ujar Kartika. Puspa merasa bingung dengan pemikiran ibu mertuanya yang dengan entengnya meminta begitu banyak. "Apa yang kamu bicarakan, Kartika? Bagaimana bisa kamu meminta Haris memberikan 100 juta, sementara anakmu cuma kamu minta 10 juta? Protes Bi Ida. "Haris mampu kok, gak ada salahnya," jawab Kartika, tidak merasa bersalah. "Bertindak adil, Bu, jangan seperti itu pada Haris," ucap bapak mertua, Dahlan, akhirnya ikut bicara. "Haris, kamu sanggup kan?" tanya Kartika pada Mas Haris. "Sanggup, Bu," jawab Mas Haris dengan tegas. "Tuh, dengar, Bi Ida, Haris sanggup," jawab Kartika dengan senang. "Bi Ida, uang dari mana, Kak? Sebanyak itu?" tanya Bi Ida heran. "Puspa hanya punya tabungan sebanyak itu, Bi. Dia kan sekarang sukses menulis dan dapat menghasilkan. Jadi kami ada untuk menyumbang uang sebanyak itu," jawab Mas Haris dengan senyum. "Kalian sudah kayak waras. Uang Puspa bukan hakmu sebagai suami. Jangan pernah meminta uang pada istrimu. Dan kamu Afina, jangan mengadakan resepsi mewah jika nggak mampu," bentak Bi Ida dengan keras. "Bibi nggak usah ikut campur," jawab Afina sambil membuang muka. "Kartika, ajari anakmu, sungguh tidak sopan dan keterlaluan," kata Bi Ida masih kesal. "Puspa, kamu jangan mau dimanfaatkan. Simpan saja uangmu. Jangan sampai hasil jerih payahmu habis untuk hal yang tidak penting," kata Bi Ida dengan tegas. Puspa masih diam, mengikuti alur perbincangan, karena dia tahu ada saatnya dia harus berbicara. "Ini hanya pesta sekali seumur hidup, Bi Ida. Nggak usah coba-coba mengatur. Ini acaraku," ujar Afina dengan suara setengah berteriak. Bi Ida menggelengkan kepalanya dan menatap Afina dengan tajam. "Sudah, Bi, ini urusan keluarga kami. Uang yang dihasilkan Puspa juga hak Haris," ucap Kartika dengan penuh percaya diri. "Kalian sudah membawa uangnya, bukan?" tanya Kartika lagi. "Supri transfer ya, ini ke rekening ibu," ucap Mas Supri. Begitu juga Mas Sodik yang langsung mentransfer uang mereka. "Puspa, mana ponselmu?" tanya Mas Haris dengan nada agak panik. Puspa menyerahkan ponselnya pada Mas Haris. Mas Haris dengan cepat membuka ponsel Puspa dan mulai membuka m-bankingnya. "Hah? Kenapa saldomu cuma ada 500 ribu? Tanya Mas Haris terkejut. "Iya Mas, memang saldo saya segitu," jawab Puspa dengan santai. "Kemana uang ratusan juta itu?" Mas Haris tampak panik. "Puspa, jangan bercanda," bentak Kartika. Afina dengan resit merebut ponsel Puspa dari tangan Mas Haris. "Di mana Kak Puspa sembunyikan uang itu? Jangan pura-pura nggak tahu. Pasti kakak sengaja nggak kasih uang yang diminta ibu," hardik Afina dengan tegas. Puspa berdiri dan merebut kembali ponselnya. "Kalian sudah lihat sendiri kan, saldo saya cuma 500 ribu. Jadi nggak usah memaksa untuk mendapatkan uang 100 juta itu," ujarnya dengan tegas. "Puspa, cepat berikan uang itu pada ibuku. Jangan coba-coba bermain," bentak Mas Haris dengan wajah merah padam. Puspa hanya tersenyum kecil. "Tidak akan," jawabnya dengan mantap, dan suasana di rumah itu semakin memanas. "Puspa, sudah berani kamu melawan ibu?" Cercaan ibu mertuanya itu terasa begitu tajam, menyakiti hati Puspa dengan kata-kata yang keluar dari mulut ibu. "Menantu macam apa kamu? Selama ini telah dinafkahi oleh Haris, dan sekarang kami hanya ingin meminta uang sejumlah itu, tapi kamu tidak mau memberikannya. Padahal ini untuk membahagiakan adik kandung suamimu," ujar Kartika dengan nada penuh amarah, berusaha menguasai situasinya. "Jika Mas Haris menafkahiku,
Itu adalah kewajibannya sebagai suami. Jadi ibu keliru jika mengungkit hal itu, jawab Puspa tegas. Soal nafkah itu memang sudah seharusnya begitu ibu. Sepertinya lupakan itu ya. Puspa merasa lelah dengan keadaan ini. Di tengah perdebatan dengan keluarga mereka yang selalu saja tidak bisa mengerti dan menerima keadaannya, dia merasa tersudutkan. Lihat Haris, istrimu ini sejak memiliki penghasilan sendiri, kini sudah berani melawan ibu dan berani menentang dirimu, ujar Kartika lagi, berusaha meraih simpati dengan mengusap dadanya seakan-akan merasa sangat terluka. Aku tidak mau lagi diam dan menuruti permintaan kalian yang merugikan, ucap Puspa, menegaskan sikapnya. Diam kamu Puspa, jangan lagi berani bicara menyudutkan ibuku. Keterlaluan, bentak Mas Haris, matanya tajam menatap istrinya. Sudahlah Haris, untuk apa kamu memiliki istri seperti itu? Timbal ibu, penuh sindiran mencoba mengucang hubungan mereka. Justru kamu yang aneh dan ngawur Kartika. Demi uang pernikahan untuk Afina, kamu memeras menantumu. Sedangkan kalian saja seperti tidak menganggap Puspa, terutama kamu Afina. Apakah kamu pernah menghargai dia sebagai kakak iparmu? Bahkan kalian mengucilkannya. Entah di mana akal sehat kalian ya. Dan kamu Mas Supri, jangan diam saja melihat keluarga menyudutkan menantumu yang tidak bersalah, ujar Bisaida dengan berani membela Puspa. Aku sudah menasehati mereka. Percuma saja mereka selalu membantah. Puspa sudah, jangan turutin permintaan itu. Itu uangmu. Jadi hanya kamu yang berhak menggunakannya, kata bapak, mencoba menenangkan situasi dan memberi dukungan kepada Puspa. Pak, kenapa sih bapak tidak mendukung Afina? Teriak Afina, merasa kecewa karena tidak mendapatkan dukungan seperti yang dia harapkan. Sudah, kamu diam. Kita akan mengadakan resepsi sesuai kemampuan kita saja. Inilah keputusan yang benar, jawab bapak dengan tegas, membela keputusan yang menurutnya adil. Mau diletakkan di mana muka ibu, Pak? Sedangkan mereka taunya kita akan mengadakan resepsi yang mewah melebihi pesta aneh. Anak kepala desa itu, Kartika terus mengeluh, berusaha membangun tekanan emosional. Iya Pak, gengsi dong kalau kita mengadakan resepsi yang biasa, tambah Novia ikut berkomentar dengan semangat. Jangan sampai begitu Afina, kamu harus punya pesta mewah. Iza ikut menimpali memberi pendapatnya. Jika kalian tidak mau, kalian saja yang membiayainya, tegas bapak, memberikan ultimatum pada menantunya. Novia dan Iza saling berpandangan. Mereka berasal dari keluarga yang mampu, dan karena itu mereka menginginkan pesta pernikahan yang mewah, seperti pernikahan mereka dahulu. Namun Puspa dan Mas Haris hanya menikah secara sederhana, dan itu sudah cukup bagi Puspa. Yang terpenting adalah kehidupan rumah tangga mereka setelahnya. Namun, Puspa mulai merasa rumah tangganya goyah karena keluarga Mas Haris yang tidak pernah membela dirinya. Bapak enggak sayang sama Afina, malah membela Mbak Puspa, ujar Afina dengan kesal. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Memang kamu yang salah. Seharusnya bilang pada calon suamimu kalau kamu ingin pesta mewah ini, dan mintalah uang lebih banyak darinya, bukan pada Puspa, jawab bapak, seakan ingin membuat Afina sadar. Ibu yang berhak mengambil keputusan, dan tidak ada yang akan berubah. Jika Puspa tidak menyerahkan uang itu, dia terpaksa, ujar Kartika dengan ancaman tersirat. Terpaksa apa Bu? Tanya Puspa, merasa semakin terdesak. Sudahlah Haris, untuk apa kamu pertahankan wanita seperti dia? Dulu ibu memintamu memilih Hima, justru tetap menaikih dia. Lihat sekarang pilihanmu ini, desis Kartika, mengingatkan Mas Haris pada pilihan masa lalunya, ketika dia hampir dijodohkan dengan Hima, wanita dari keluarga kaya. Aku juga tak ingin bertahan lagi. Kalian pikir aku bahagia? Sudah cukup aku tak ingin diperlakukan semena-mena, kata Puspa, sambil berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Keberaniannya yang itu untuk mengatakan itu datang begitu saja. Dan dia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah tersebut. Berani kamu pergi meninggalkan tempat ini tanpa keputusan uang itu, Mas akan menceraikanmu, bentak Mas Haris menunjuk Puspa dengan penuh kemarahan. Lakukan Mas, aku ikhlas, jawab Puspa dengan penuh keyakinan dan melangkah keluar. Bisaida berjalan mengikuti di belakangnya. Kurang ajar istrimu itu, jangan sampai dia tidak memberikan apa yang kamu mau, ujar Mas Supri, saudara Mas Haris yang sepertinya ikut campur dalam urusan keluarga. Ibu tetap akan menuntut uang itu,
teriak Kartika. Suaranya semakin melengking. Bagus Puspa, kamu sudah tepat melawan mereka tadi, ujar Bisa Ida dengan senyum bangga, berjalan beriringan dengan Puspa. Aku capek, Bi, menuruti keinginan ibu yang semakin semena-mena. Bahkan dia ingin memanfaatkan diriku untuk kepentingan gengsi mereka, jawab Puspa dengan wajah lelah. Iya, jangan pernah mau memberikan uang itu. Jika Mas Haris meninggalkanmu, pasti kamu tahu jawabannya, Puspa. Kamu berhak hidup bahagia daripada terus memiliki suami seperti dia, kata Bisa Ida dengan penuh pengertian. Aku sudah berusaha legowo jika itu yang harus terjadi, Bi, Puspa menjawab, merasa semakin yakin bahwa kebahagiaan adalah haknya. Jika itu harus tanpa Mas Haris, maka itu adalah pilihan yang akan diterimanya. Pintu kamar terbuka. Mas Haris pulang dari rumah ibunya. Puspa, maafkan Mas ya, karena emosi berucap seperti itu padamu, ujar Mas Haris dengan wajah menyesal, mendekati Puspa yang sedang duduk di tepian ranjang. Sudahlah Mas, kita memang tidak cocok lagi. Aku lelah Mas dengan situasi seperti ini, jawab Puspa dengan suara lemah, merasa semakin tak ada lagi harapan. Kita masih bisa perbaiki, Mas tidak akan memaksamu, jawab Mas Haris, mencoba meredakan ketegangan dalam kalimat yang penuh harapan. Namun Puspa hanya diam, tidak percaya perubahan yang terjadi dalam sekejap itu. Aku ikhlas jika harus kita berpisah, ucap Puspa, yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Beri aku kesempatan Puspa untuk memperbaikinya, pinta Mas Haris, mencoba memohon agar Puspa memberi dia kesempatan kedua. Puspa hanya diam, berpikir keras. Dia ingin menguji Mas Haris, yakin bahwa perubahannya hanya sementara, waktu untuk menjawab semuanya. Weekend itu Mas Haris tidak bekerja, tapi Puspa merasa malas berbicara dengannya. Mas, Afina masuk ke dalam rumah tanpa memberi salam apapun. Ada apa Afina? Tanya Mas Haris, agak terkejut. Sofa pesanan ibu sudah datang, mana uangnya untuk membayar? Jawab Afina, langsung mengajukan permintaan uang dengan jelas. Berapa harganya Vin? Tanya Mas Haris, berharap tidak ada angka besar. 8 juta Mas, jawab Afina. Puspa, Mas Haris memanggil Puspa, pasti ingin meminta bantuan. Puspa mendekat dan menghampirinya. Pus, berikan uang 8 juta pada Vika untuk membayar sofa ibu. Uang abang sudah tidak ada lagi, ujar Mas Haris, menyerahkan tanggung jawab pada Puspa. Afina dengan wajah penuh harap mengeluarkan tangannya meminta uang. Aku juga tidak ada uang untuk membiayai sofa ibumu, jawab Puspa tegas. Cepat Mbak, berikan uang ya, ibu sudah menunggu, ujar Afina semakin terdesak. Jika tidak mampu jangan beli sofa, apalagi ingin resepsi mewah, jawab Puspa dengan ketus dan berlalu. Puspa tahu Afina pasti semakin kesal. Mas, ambil uangnya darinya loh, perintah Afina pada Mas Haris. Afina, kamu memang picik ya? Kamu pikir segampang itu aku menyerahkan uang pada Mas Haris? Makanya kerja biar punya uang, jangan minta terus. Gaya sosialita, budget pas-pasan, ujar Puspa sambil tertawa kecil, membuat Afina semakin marah. Diam kamu Puspa, bentak Mas Haris. Kamu yang diam Mas, dan adikmu ini memang tidak tahu diri. Bilang padanya untuk sadar diri, jawab Puspa sambil tersenyum tipis, puas dengan kata-katanya. Ngelunjak banget ya kamu Mbak, baru penghasilan segitu aja udah sombong, desis Afina dengan kesal, nafasnya memburu. Begitukah menurutmu? Terserah apa anggapanmu. Terserah kalian mau beli apa saja, tapi jangan meminta yang dariku, jawab Puspa tanpa ragu dengan tegas. Puspa pun berlalu meninggalkan mereka di ruang tamu. Sedikit pun dia tidak akan sudi memberikan uang pada keluarga Mas Haris. Mas Haris menghampirinya yang kini ada di kamar. Cepat beritahu aku, di mana kamu sembunyikan uangmu itu? Bagaimana bisa? Uang ratusan juta itu sudah tidak ada di m-bankingmu, ujar Mas Haris padanya dengan nada frustasi. Itu bukan urusanmu Mas. Kamu tahu bukan, jika uang istri adalah milik istri, uang suami adalah milik suami dan istri. Jadi kamu tidak berhak mempertanyakan kemana uangku itu, jawab Puspa tegas dan tanpa gentar. Puspa, kamu mulai melawannya denganku, bentak Mas Haris, suaranya memanas. Kenapa Mas? Kamu ingin aku terus diinjak oleh keluargamu dan semena-mena? Di mana kamu? Apakah kamu pernah membelaku di saat aku disudutkan, diperlakukan tidak adil selama ini? Buka matamu Mas, buka mata hatimu. Cobalah rasakan apa yang aku rasakan, ujar Puspa dengan emosi yang terkendali, namun sangat tajam.
Kamu tahu bukan, jika suami menikah dengan seorang wanita, dia tetap milik keluarganya. Aku berhak menafkahi ibuku, jawab Mas Haris, berusaha mempertahankan prinsipnya. Oh, iya begitukah? Kamu berhak menafkahi ibumu jika istrimu sudah dicukupkan. Mengerti, Mas? Makanya, Mas, kalau mendengar ceramah, jangan setengah-setengah dan membenarkan prinsipmu yang ngawur. Tandas Puspa matanya tajam memandang suaminya. Mas Haris terdiam, merasa tersentak oleh kata-kata Puspa. Sudahlah, pergi sana, tangani saja adikmu itu, ujar Puspa kembali dengan nada yang lebih tajam. Mas Haris pun keluar, seolah sudah tidak ada lagi yang perlu diperbincangkan. Puspa memutuskan untuk melanjutkan menulis novelnya, lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan daripada terjebak dalam konflik keluarga yang tidak ada habisnya. Setelah menulis, Puspa ketiduran. Ketika ia keluar kamar, ia tidak mendapati Mas Haris di ruang tamu. Mungkin dia pergi ke rumah ibunya. Assalamualaikum, Puspa, Pus. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Itu seperti suara Farah, temannya yang selalu datang saat dibutuhkan. Farah, silakan masuk, ucap Puspa, membuka pintu dan mempersilahkan Farah untuk masuk. Kamu ada masalah keuangan, Pus? Kenapa sampai Mas Haris mau menjaminkan sertifikat rumah ini pada bank? Tanya Farah dengan prihatin. Farah memang tetangganya, dan mereka sudah cukup dekat. Farah adalah orang yang baik dan selalu peduli. Tiap kali ada masalah, ia selalu menjadi orang pertama yang bisa dimintai tolong. Iya, kami sedang ada masalah keluarga. Bukan masalah keuangan. Kamu tahu dari mana kalau Mas Haris mau meminjamkan sertifikat rumah ini? Tanya Puspa. Sedikit terkejut, ini pasti ulah keluarganya yang ingin mencari cara lain untuk mendapati uang. Afina benar-benar keterlaluan. Sepertinya dia begitu ingin mewujudkan pernikahan impian dengan mengorbankan segala cara. Rumah ini dibangun di atas tanah yang dibeli oleh Mas Haris saat dia bekerja. Sedangkan rumah dibangun oleh tabungan mereka berdua, dan sebagian besar dibantu oleh keluarga Puspa. Namun orang tua Mas Haris sama sekali tidak memberi bantuan. Puspa tidak menginginkan bantuan, karena menurutnya mereka sudah mandiri sejak menikah. Bahkan ketika orang tuanya tetap membelikan bahan bangunan tanpa sepengetahuannya, Puspa merasa sangat berterima kasih. Karena tanah ini sertifikatnya atas nama Mas Haris, Puspa agak khawatir dengan apa yang sedang terjadi. Tadi Mas Haris bilang pada suamiku, aku mendengar di ruang tamu, kalau dia mau menjaminkan tanah rumah ini kepada pihak bank. Kamu tahu kan, Mas Roni biasa mengurus orang-orang yang akan mengambil pinjaman ke bank, jelas Farah. Memangnya dia mau meminjam berapa? Tanya Puspa penasaran. Katanya dia mau meminjam bank sebanyak 50 juta, jawab Farah terlihat cemas. Memang rumah mereka cukup besar dan cukup bagus. Dengan jaminan ini pengajuan pinjaman tentu akan lebih mudah. Tapi Puspa tidak bisa menerima kenyataan bahwa Mas Haris benar-benar berniat mengorbankan rumah mereka untuk membantu keluarganya. Kemudian Puspa menceritakan semuanya pada Farah, menjelaskan setiap detail yang terjadi agar Farah mengerti. Sebenarnya kami tidak pernah terdesak uang. Kamu tahu sendiri kan, kalau ibu Mas Haris seperti itu, dan adiknya mereka memaksaku memberikan uang. Setelah tidak dapat dariku, mereka mau rumah ini menjadi jaminan. Aku tidak terima dengan perlakuan ini, ujar Puspa marah. Sudah Puspa, cari sertifikatnya sekarang. Lebih baik kamu balik nama sertifikat itu. Jangan sampai dia menemukannya, ucap Farah, memberi saran yang sangat membantu. Bantu aku mencarikannya, Farah. Pintu Puspa merasa lega karena Farah adalah orang yang bisa dipercaya. Mereka pun menuju lemari tempat menyimpan surat-surat penting. Setelah membuka setiap laci, akhirnya mereka menemukan sertifikat rumah itu. Ketemu Farah, ujar Puspa. Bersyukur akhirnya menemukan sertifikat itu. Setidaknya untuk sementara, Mas Haris tidak bisa menjaminkannya ke bank. Lebih baik kamu sembunyikan ini di rumah orang tuamu. Pasti aman, saran Farah. Benar, aku harus menyembunyikannya di rumah orang tuaku. Tapi kamu diam aja ya Farah, ini rahasia kita, ucap Puspa dengan tegas. Tenang saja Puspa, aku bisa kamu percayai. Kalau aku tidak berniat menolongmu, aku tidak akan datang dan memberitahumu semuanya, jelas Farah, memastikan kepercayaannya. Puspa mengangguk, dan bersama Farah mereka pergi menuju rumah orang tua Puspa. Di rumah orang tuanya, Puspa menerima telepon dari Mas Haris. Pus, kamu di mana? Cepat sekarang ke rumah ibu, ujar Mas Haris. Suaranya terdengar panik. Ada apa Mas?
Tanya Puspa merasa curiga. Sudahlah, cepat kemari dan bawa KTP-mu. Aku akan balik sebentar untuk mengambil sesuatu, jawab Mas Haris terdengar mendesak. Iya mas, hanya itu yang bisa dijawab Puspa sebelum segera menutup telepon. Mas Haris pasti sedang mencari sertifikat ini, pikir Puspa, khawatir. Ada apa? Tanya Farah yang menghampiri. Mas Haris sepertinya mau mengambil sertifikat ini. Dia menyuruhku datang ke rumah ibunya dan membawa KTP, jawab Puspa gelisah. Pasti untuk mengurus pengajuan. Dia butuh identitasmu Puspa, karena pengajuan itu harus disetujui oleh suami istri. Untung saja kita bergerak cepat. Kalau aku telat datang, pasti Mas Haris sudah memberikan sertifikat itu pada ibunya, ucap Farah, berusaha menenangkan Puspa. Benar, terima kasih ya Farah. Aku selamat kali ini, jawab Puspa, merasa sedikit lega, meskipun masih cemas dengan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah mendapatkan telepon dari Mas Haris, Puspa berpamitan kepada ibu untuk pulang. Puspa, setelah urusanmu selesai kembalilah ke rumah ini, ujar ibu saat Puspa hendak beranjak. Tenang saja, Puspa pasti akan kembali bu, jawab Puspa dengan meyakinkan. Puspa dan Farah kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Meski begitu, Puspa merasa tidak bisa begitu saja membiarkan sertifikat rumah itu terjatuh ke tangan keluarga Mas Haris. Dia harus memastikan semuanya atas namanya sebelum rumah itu jatuh ke tangan mereka. Puspa, kamu tenang saja. Kalau Mas Haris cari sertifikatnya, bilang aja nggak tahu, ujar Farah mencoba menenangkan Puspa. Siap, kali ini aku tidak akan mengalah dan merasa kasihan lagi, jawab Puspa penuh tekad. Sesampainya di rumah, Puspa baru saja melewati Mas Haris yang menunggu di depan pintu. Puspa, kamu dari mana saja? Tanya Mas Haris dengan nada sedikit kesal. Kedai pulsa mas, jawab Puspa dengan cepat. Kamu tahu nggak di mana letak sertifikat rumah kita? Tanya Mas Haris, nada suaranya mulai serius. Sertifikat rumah? Untuk apa mas? Tanya Puspa balik. Mas mau jaminan rumah kita ke bank. Kamu kan gak mau kasih uang 100 juta itu, jadi biar mas saja yang cari duit, jawab Mas Haris sambil berusaha meyakinkan Puspa. Kenapa mas keras banget sih mendukung keluarga kamu untuk punya hajatan mewah padahal gak mampu, ucap Puspa ketus. Kamu gak ngerti, calon suami Afina itu pengusaha banyak relasi. Malu dong kalau kita resepsi biasa, kata Mas Haris dengan sedikit nada menjelaskan. Kalau pengusaha berarti kaya, kenapa nggak dia aja yang bayarin semuanya? Pengusaha abal-abal kali, ledek Puspa dengan nada sinis. Udah deh, diem. Ini bukan urusan kamu. Kalaupun bisa kasih 50 juta setelah nikah nanti, mereka janji bakal kasih pekerjaan bagus buat Mas Supri dan Mas Sodik. Jadi aku dukung itu dong, jawab Mas Haris mulai emosi. Kenapa ibu nggak bilang gitu kemarin? Tanya Puspa. Banyak nanya, kamu malah bikin pusing, gak bisa bantu sih, jawab Mas Haris semakin kesar. Beberapa hari kemudian, Puspa mendengar suara ibu dan Afina datang. Puspa pun mendekati pintu dan menguping percakapan mereka. Haris, kenapa lama? Ibu sudah nungguin sertifikat itu, ujar Kartika dengan cemas. Haris lagi cari bu, gak ada di sini, jawab Mas Haris kesal. Sini, Afina bantu cariin, jangan sampai hilang, seru Afina. Puspa tahu mereka cari sampai malam juga gak bakal ketemu. Pasti Puspa yang ambil, jadi gak ada di sini, kata Afina dengan penuh tuduhan. Ngapain Puspa ambil? Baru tahu rencana mas tadi, jawab Mas Haris, mencoba mempertahankan posisinya. Bisa kacau kalau gak ketemu, Kartika menggerutu. Besok aja kita cari lagi, ujar Mas Haris, mulai merasa frustasi. Besok harus ada, jangan sampai hilang, kata Afina. Sedikit membentak padahal kepada kakaknya sendiri. Pagi hari Mas Haris sedang mandi, karena hari ini dia ada kerjaan. Sementara itu Puspa duduk tenang sambil menunggu kesempatan. Tiba-tiba ponsel Mas Haris berbunyi. Puspa yang tahu PIN ponselnya dengan cepat membuka notifikasi yang masuk. Ternyata ada notifikasi dari M-Banking yang menginformasikan gaji Mas Haris bulan ini sudah masuk ke rekening. Tak lama setelah itu, muncul notifikasi pesan dari Afina. Hari ini kan abang gajian, transfer aku 4 juta untuk foto prewedding. Aku tunggu ya, aku udah mau berangkat untuk persiapan foto. Puspa hanya bisa mencepik pembaca pesan itu. Afina sudah hafal betul kapan gajian Mas Haris. Padahal gaji Mas Haris cuma 5 juta per bulan.
dan sisa saldo bulan kemarin hanya 6 juta. Sejak Puspa punya penghasilan, Mas Haris cuma memberikannya 1 juta sebulan. Uang itu seharusnya haknya yang tertinggal. Tanpa ragu, Puspa langsung mentransfer semua saldo rekening yang ada. Tinggal tersisa 50.000. Sedangkan Afina sedang asyik meminta uang prewedding. Puspa tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Setelah itu Puspa berjalan keluar kamar, meninggalkan Mas Haris yang baru saja selesai mandi. Beberapa saat kemudian, Mas Haris menghampiri. "Kamu gak masak?" tanya Mas Haris, dengan nada sedikit heran. "Enggak mas, aku sudah pesan bubur ayam," jawab Puspa tanpa ekspresi. "Buat aku juga kan?" tanya Mas Haris berharap. "Cuma 1 sih, kalau mas mau makan beli aja sendiri," jawab Puspa dengan nada ketus. "Jangan keterlaluan Puspa," Mas Haris berkata sambil beranjak pergi. Puspa hanya tersenyum puas melihatnya pergi dengan wajah kesal. Belum lagi semua gajinya sudah masuk ke rekeningnya. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.